Puji Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang tidak tahu mengapa penting untuk mereka menjaga kekudusan. Dan yang saya lihat kondisi sekarang ini, kekudusan yang dimaksud ini bukan hanya berbicara tentang masalah menjauhi dosa seksual, tetapi ada hal-hal yang lain juga, seperti menjaga perkataan, menjaga apa yang dia dengar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu terkasih, mengapa begitu penting kita harus menjaga kekudusan dalam pelayanan? Ada beberapa hal yang saya akan bahas di sini, dan saya berharap yang menonton video saya saat ini adalah kebanyakan mereka ada hamba Tuhan, supaya mereka bisa belajar tentang pentingnya menjaga kekudusan dalam pelayanan. Puji Tuhan. Hal yang pertama begini, kekudusan itu adalah ciri khasnya Tuhan. Dan kalau kita seperti dengan Tuhan, Dia ada kudus, maka kita kudus. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu terkasih, jika pelayanan Bapak Ibu terkasih tidak melambangkan Tuhan yang ada kudus, terus apa yang kita mau bawa kepada jemaat dan pelayanan kita? Nah, kalau kita tahu bahwa dasar dari pelayanan kita yaitu kekudusan, maka kita akan sungguh-sungguh. Saya banyak menemukan beberapa orang punya pelayanan, saya lihat, maaf kata bukan menjudge orang, tapi saya melihat pelayanannya dari tahun ke tahun itu begitu-begitu saja, tidak maju. Selidik punya selidik, ternyata kita tahu bahwa hamba Tuhan itu masih kompromi. Satu sisi dia masih megang sebuah kepercayaan ataupun bahkan ada hal-hal yang menyangkut kuasa kegelapan. Dan itu di hadapan Tuhan itu salah. Dan saya tidak heran kalau misalnya itu berdampak kepada kualitas dari pelayanan hamba Tuhan tersebut. Nah, kalau kita mau pelayanan kita maju, Bapak Ibu terkasih, kita harus menjaga kekudusan. Kalau hamba Tuhan mau hidupnya Tuhan pakai, hamba Tuhan tersebut harus menjaga kekudusan. Nah, kalau kita tidak menjaga kekudusan, susah. Nah, yang kedua, begini. Kekudusan membuat urapan Tuhan mengalir dalam diri Anda. Banyak orang itu menginginkan urapan dari Tuhan, tetapi dia tidak mau jaga kekudusan. Itu tidak bisa, Bapak Ibu terkasih. Saya bisa melihat pelayanan-pelayanan orang yang Tuhan urapi, itu rata-rata mereka punya standar itu hidupnya kudus. Mereka tidak sembarangan. Ada firman di Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di sini dikatakan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau Anda mau urapan, otomatis Anda harus hidup kudus. Urapan itu akan mengalir dalam diri Anda. Syaratnya adalah Anda hidup kudus. Bukan syaratnya Anda berpuasa. Itu salah. Banyak hamba Tuhan itu salah. Dia berpikir dia akan bisa mendapat urapan dengan puasa. Ya, saya banyak menemukan orang yang jago puasa, tidak punya urapan. Kenapa? Syaratnya bukan itu. Syaratnya ada kekudusan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan akan memberikan urapannya buat orang yang hidupnya kudus. Bukan buat orang yang berpuasa. Berpuasa itu bagian dari kita untuk melakukan kekudusan. Dalam arti Anda mengasingkan diri Anda untuk berdoa pada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu kasih bisa melihat bahwa orang-orang yang pelayanan rata-rata dulu dia adalah orang yang Tuhan pakai. Dia dulu di pelayanannya tuh dahsyat luar biasa. Tapi setelah orang tersebut bercerai, Bapak Ibu terkasih bisa melihat bahwa urapan yang mereka miliki itu tidak sama dengan waktu awal-awal keluarga masih utuh. Artinya dia bercerai dan menikah lagi. Saya boleh melihat bahwa kalau hamba Tuhan hidupnya mau dipakai oleh Tuhan, dia jangan hidup sembarangan. Dia jangan bergaul, nyampur dengan orang-orang tidak kudus. Nah, ada firman di Roma pasal 6 ayat 13, bunyinya gini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, hamba Tuhan, kalau mau urapan Tuhan mengalir dalam hidup Anda, hidup kudus, jaga ucapan mulut Anda setiap hari. Jaga hatimu. Jaga telingamu. Apa yang Anda dengar. Banyak orang hari ini suka mendengar gosip. Banyak orang hari ini suka mendengar berita-berita negatif. Banyak orang hari ini suka mendengar berita-berita yang meruntuhkan iman. Banyak orang hari ini suka membaca berita-berita tentang kesehatan, tetapi yang intinya itu di dalamnya ada intimidasi. Sehingga membuat orang tidak beriman dan percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan masih sanggup menyembuhkan orang. Yang berikutnya, jaga pikiran kita. Jangan kita melayani Tuhan, tapi pikirannya setiap hari pikiran porno. Pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Jaga tangan Anda. Kita harus menjaga itu semua. Bapak Ibu terkasih. Roma pasal 6 ayat 13 tadi sudah cukup jelas mengatakan bahwa kita harus jaga diri kita. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus tahu bahwa urapan itu akan mengalir dan bekerja dalam diri kita kalau kita menjaga hidup kita kudus. Hal yang ketiga begini. Doa orang yang benar. Nah, Bapak Ibu tahu di Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam firman Tuhan ini sudah dikatakan doa orang yang benar. Nah, kalau Bapak Ibu berpikir, apa yang membuat orang tersebut benar? Salah satunya adalah di hidup kudus. Nah, di Mazmur pasal 34 ayat 16 berkata begini, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi Tuhan, matanya ini akan tertuju sama orang-orang benar. Mata Tuhan akan tertuju kepada orang-orang yang hidupnya kudus. Dan telinganya kepada teriak doa mereka yang minta tolong. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita ini harus dalam posisi kita orang benar. Kita ini harus dalam posisi kita hidupnya kudus. Dan kalau kita tidak kudus, bagaimana kita bisa memperoleh berkat dari Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan itu kasih karunia itu besar. Nak memandang kita orang berdosa, orang benar, orang di mana. Kalau Tuhan mau memberikan sesuatu buat kita, memberkati kita, bisa saja. Tetapi saya mau bilang begini, lebih baik kita ini belajar untuk hidup menjadi seorang yang benar. Menjadi seorang yang memuliakan Tuhan. Nah, hal yang keempat yang harus kita ketahui, begini, mengapa penting untuk kita menjaga kekudusan dan pelayanan? Hal yang keempat adalah begini, dosa membuat kita tidak disertai oleh Tuhan. Saya menemukan dalam Hakim pasal 16 ayat 20, di mana di situ dikatakan gini, lalu berseru perempuan itu, orang Filistin menyegap engkau.
Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas. Tapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saya mau berkata, Bapak Ibu terkasih, zaman now, di zaman Roh Kudus, Tuhan itu tidak keluar masuk. Sekali Roh Tuhan berdiam dalam diri kita, dia bukan kayak ngekos, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kalau kita berbuat dosa, dia keluar dan sebagainya. Yang ada adalah perasaan bersalah Anda menutupi itu semua dan membuat Anda merasa tidak layak. Nah, Bapak Ibu terkasih bisa melihat bahwa urapan Tuhan di Simson itu tidak bekerja lagi dan dia tidak disertai oleh Tuhan. Kebenarannya, ketika dosa terus kita berbuat, orang kadang menyangka bahwa dia tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saya cuma mau berkata begini, sampai berapa lama dia akan disertai oleh Tuhan. Nah, seringkali orang bilang, lah saya lihat dia seorang pezina, tapi dia tetap Tuhan pakai. Nah, saya cuma mau bilang, itu ada masanya. Itu ada waktu expirednya. Jadi ditunggu saja waktu expirednya. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau kita tahu bahwa dosa membuat kita tidak disertai oleh Tuhan, maka kita harus berhati-hati. Dulu kita berpikir bahwa kita ada seorang yang diurapi oleh Tuhan dalam pelayanan kita. Ketika kita tumpang tangan, orang langsung sembuh. Ketika kita tumpang tangan, mukjizat langsung terjadi. Lalu ketika kita hidup dalam dosa, kita melakukan perzinahan, dosa seks bebas, dan juga dosa-dosa korupsi, dosa-dosa kejahatan, dan lain sebagainya. Maka saya mau bilang bahwa kita itu pasti akan tidak disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Anda dalam kondisi pelayanan, Anda seorang hamba Tuhan, Anda seharusnya cepat-cepat berbalik pada Tuhan. Bukan makin menyimpang, makin menjauh. Saya akan berkata bahwa kita semua manusia, kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi yang terpenting adalah kita harus berbalik pada Tuhan dan minta Tuhan bersihkan hidup kita supaya hidup kita ini kembali lagi baik. Mungkin ada seorang hamba Tuhan yang Anda sering berdiri di dunia politik dan Anda berpikir bahwa Anda tidak melakukan dosa perzinahan. Tapi saya mau berkata lewat kesempatan begini, kalau Anda ada seorang hamba Tuhan, kenapa Anda harus berdiri di dunia politik? Karena Anda tahu politik ini membuat hati Anda kotor. Banyak orang mungkin tidak setuju dan berkata, ya, Yusuf itu kan hamba Tuhan. Dia dipilih. Dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan saya mau berkata begini, saya tidak pernah menemukan sesuatu yang baik dalam dunia politik. Di situ penuh dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Dan semua di situ kotor, suap menyuap. Saya tidak percaya kalau orang yang dalam dunia politik ini berkata dia bersih. Dan saya boleh melihat apa alasan orang mau menjadi anggota dewan. Salah satunya pasti kan masalah uang, kedudukan. Bahkan bukan rahasia umum. Untuk bisa naik saja harus bayar, harus bagaimana dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih sudah tahu tentang itu semua. Ini bukan rahasia umum. Ini bukan rahasia lagi, tetapi ini adalah semua orang sudah tahu di luar sana. Maka dari itu saya mau bilang, kalau kita mau melayani Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan, jangan berdiri di antara orang politik, jangan main politik. Dan jangan kita berdiri di antara para kritikus, di onas-onas, dan menjadi orang yang sama. Jangan juga kita berdiri dengan para pencemooh. Jangan menjadi sama dengan dia. Banyak orang berpikir, saya tidak melakukan dosa ini, saya tidak minum, tidak merokok, dan sebagainya. Tetapi Anda berdiri dengan para pencemooh. Tapi Anda seorang hamba Tuhan. Maka Anda pasti akan terikut dengan virus pencemooh. Nah, saya mau bilang begini juga. Kalau Anda sadar, Anda sering berdiri di antara pebisnis yang bicara tiap hari duit, duit, dan duit. Otomatis itu akan mencemari Anda. Mencemari hati Anda, membuat konsentrasi Anda membicarakan firman jadi menyeleweng, jadi bicara duit, duit, duit. Dan sehingga yang sangat tragis adalah begini, ketika
seorang jemaat datang konseling kepada Anda atau minta doa kepada Anda, maka otomatis yang keluar dari mulutmu, yang keluar dari hatimu dan pikiranmu adalah politik, kritik, gosip, duit, atau cerita-cerita di film. Tergantung setiap hari Anda bersama dengan siapa, bersama dengan apa. Saya lebih menyarankan atau berkata begini, seorang hamba Tuhan harusnya dia mengkhususkan diri, menjauhi hal-hal duniawi yang ada, supaya dengan kekudusan yang dia miliki, setiap orang yang datang konseling sama dia, atau bertanya sama dia, atau minta doa sama dia, dia bisa menjadi seorang penyambung lidahnya Tuhan. Dan supaya dia juga lebih maksimal dalam melayani jemaat, saya mau berkata, penting sekali buat seorang hamba Tuhan menjaga kekudusan. Nah, saya berdoa, saya Bapak dan Ibu terkasih, Anda seorang hamba Tuhan, Anda mengerti tentang hal ini, dan Anda mulai sungguh-sungguh. Seperti saya bilang, menjaga kekudusan ini tidak hanya berbicara Anda menjauhi hidup dunia seks bebas dan sebagainya, tetapi termasuk juga menjaga ucapanmu, menjaga apa yang Anda lihat, menjaga apa yang Anda dengar, bahkan lingkungan pergaulan Anda sekalipun. Dan hari ini kami ada di Pulau Sumba. Jas yang saya pakai adalah jas dari kain dari wilayah Sumba Timur. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kota Sumba secara keseluruhan. Itulah sebabnya Dia mengutus kami ada di Pulau Sumba. Dan saya dalam kesempatan ini juga berkata bahwa Tuhan rindu melawat umatnya, bahkan di Indonesia Timur sekalipun. Tuhan memakai setiap hamba-hambanya untuk menjangkau. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar lewat pelayanan kami selama kami ada di Sumba. Puji Tuhan, biar nama Tuhan Yesus Kristus terus dimuliakan dalam hidup kita. Amin.